Kausi saking gusurnya musalli. La absara yaktine masih bisa melihat. La absara yaktine masih bisa melihat sapa musalli mauqi'ahu ing tempat jatuhnya. Mauqi'ahu ing nggon tumibane. Nggon tumibane nggon jatuhnya sahmun. Itu artinya berarti masih apa posisinya? Masih padang. Paham ya? Berarti sholatnya itu cepat apa lambat? Apa suwe? Lama apa cepat? Untuk maghrib tidak dianjurkan sholat itu panjang. Paham ya? Yang dianjurkan pada sholat isya dan sholat subuh itu panjang sholatnya. Sehingga kemarin sampai berapa ayat? 60 sampai berapa? Sampai berapa? 100 ayat. 60 ayat sampai 100 ayat. Tapi untuk sholat maghrib dicepat nomor. Jadi sholat yang apa? Yang dilakukan itu tidak mesti kudu lambat, didelok-delok kondisi ini. Tapi ukuran cepatnya ya tetap dalam keadaan yang tumakninahnya harus benar, bacaannya harus benar. Nggak suruh sholat tarawih yang kamu lihat itu. Sholatnya kayak model wong angkate mau jeding ya, cepet-cepetan mencret mau ke jeding gitu ya. Oh ini gitu ya. Itu mari kan tambah, selesainya kan tambah loro kabeh itu ya. Selesainya malah loro kabeh. Ya nek sholat ya sing apik lah, meskipun tidak harus ditawak-tawakno tapi kudu memenuhi apa? Syarat rukunnya, sholat dengan benar. Jangan sekedar minimal tapi harus dengan benar. Pokoknya sah aja ya tidak boleh. Apalagi tidak ada kekhusyuan. Biar tidak putus sholat ini. Baik dong? Ya. Karena sholat kemarin apa dikatakan apa? Khadratun qudusiyah. Apa? Khadratun ruhaniyah, khadratun rabbaniyah. Paham ya? Makanya karena itu pertemuan yang bersifat suci, yang sakral, tidak boleh dibuat main-main ya. Ya harus menikmati gitu ya, harus menikmati. Yang kedua, fiqhul hadis. Wadzalika li baqa'id dhaif. Wadzalika utai demikian absar mauqi'ahu li baqa'id dhaif karena tetepi padang. Di baqa'id dhaif karena tetepi terangnya. Masih suasana terang fiqhul hadis. Al-mubadaratu cepet-cepetan di sholatil maghrib. Cepet-cepet itu maksudnya sholatnya tidak diperpanjang tadi itu gak tuh ya. Khafifah, istilahnya itu khafifah. Ada sholat itu yang cepat, apa? Khafifah itu yang biasa, yang enteng. Kayak kalau kita mau masuk Jumatan lalu kemudian terlambat pada saat kita masuk masjid, tiba-tiba imam sudah khutbah, maka Anda dianjurkan tetap sholat tahiyatul masjid, tapi dengan sholat yang khafifah, apa? Khafifah. Sholatnya tidak diperlama gitu loh. Khafifah. Tetap sholat sunnah. Itu di dalam takribnya itu ya. Ya. Kalau Anda katakan masuk wa man dakhalal masjid wal imamu yakhutubu, maka tetap shalla rak'ataini khafifataini. Apa? Shalla rak'ataini khafifataini. Tetap sholat 3 rakaat. Sholat apa namanya? Sunnat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk posisi imam sedang dalam keadaan apa? Khutbah. Tetap disunahkan sunnah. Tapi sholat sunnah itu harus suwi-suwi gitu ya. Fikul hadis. Yang kedua, yang pertama, fikih yang terkandung dalam hadis tadi ini. Simpulannya bisa lebih dari satu fikih. Al-mubadaratu bi sholatil maghrib. Aki-aki mempercepat, cepat-cepat bi sholatil maghrib. Bikhaisu yang syarifu kelawan sekirani bubaran sopal insan minha saking sholatil maghrib wadda'u khali utawi terang padang iku bakin masih petang. Yang kedua fikihnya adamu tatwili sholatil maghrib, tidak perlu memperpanjang, tidak perlu dawaake. Tatwil itu apa? Dawaake sholat maghrib. Rawil hadisi rawi hadis Rafi bin Khudayj bin Rafi al-Awsi al-Ansari ta'akhoro ngeri itu maksudnya tidak ikut perang. Ta'akhoro ngeri sopo Rafi an badrin saking perang Badar. Kenapa? Lisiwari sini karena usianya masih sangat kecil. Lisiwari sini karena masih cilik umure, jadi masih belum cukup umur untuk ikut perang Badar. Jadi saya ulangi, Rafi bin Khudayj ini ketika perang Badar masih kecil. Ikut perang enggak? Tidak. Bahasa Arabnya apa tadi? Ta'akhkhara. Apa namanya? Ta'akhkhara. Tapi wasyahida lah nekani. Nekani itu berarti mendatangi, ikut perang. Lawannya ta'akhkhara itu syahidah.
wa syahidalan mendatangi lan mengikuti perang sapa Rafiq bin Khudaij Uhudan ini perang Uhud wa malan barang perang ba'da kang sausi Uhud. Pada saat perang Uhud Rafiq bin Khudaij, sahabat Rafiq bin Khudaij itu sudah ikut. Jadi rawi hadis itu memang dijelaskan posisinya, posisi, kondisi, keadaan, track record istilah orang sekarang itu semua itu diungkapkan. Dan boleh dalam disiplin ilmu hadis itu menceritakan tentang kondisi seorang rawi itu boleh. Rawi ini begini, rawi ini begini, dia hidup di sini lalu meninggal kerjaannya seperti ini, dia pernah melakukan ini, itu boleh diungkapkan. Karena apa? Karena untuk melihat terhadap kualitas pribadi seorang rawi yang itu mempengaruhi kualitas riwayatnya, gitu deh. Kalau orang itu sering bujuan, maka sangat punya potensi bahwa apa yang diriwayatkan itu bermasalah, gitu ya. Paham ya? Kalau orang itu lalu kemudian ibadahnya sering maksiat, sering ini, ya, sering melakukan maksiat atau fasik, ya jelas. Kalau dalam jumlah hadis, rawinya riwayatnya itu dhaif, sudah langsung dhaif, tidak bisa kalau dipercaya, gitu ya. Makanya ngerasani ngoncei kondisi orang dalam hal riwayat hadis itu boleh diperbolehkan. Satu-satunya itu boleh. Karena untuk kepentingan ilmu, kepentingan kebenaran dari sebuah riwayat. Ada kitabnya, kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab yang memberikan koreksi dan kritik terhadap keberadaan rawi dan keberadaan hadis. Ada Rijalul Hadis, ada itu buku-bukunya, kitabnya itu ya. Lisiwari sunnihi wa syahida Uhudan wa malan barang ba'daha kang sausi Uhud. Rawa meriwayatkan fi'il madhi itu. Rawa meriwayatkan sapa Rafiq bin Khudaij 78 ing 78. Apane hadisnya berapa? Meriwayatkannya berapa hadis? 78 hadis. Asoba mengenai hu ing Rafiq bin Khudaij apa sahmun panah. Yauma Uhudin pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud itu dia terkena panah, tapi masih selamat dia, tidak sampai mati. Pada saat terkena panah itu lalu kemudian Kanjeng Nabi menghampiri dia. Kanjeng Nabi lalu kemudian dawuh faqala moko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi matur kepada Rafiq bin Khudaij, bilang pada Rafiq, ana asyhadu laka yaumal qiyamah. Wah, ini jaminan Nabi ini ya. Ini hadiah yang luar biasa. Karena yang berbicara ini Kanjeng Nabi yang menyampaikan. Ana katanya Nabi, asyhadu saya bersaksi laka kepadamu wahai Rafiq bin Khudaij yaumul qiyamah. Saya nanti akan menjadi saksi kamu bahwa kamu layak untuk masuk surga. Bahkan begitu, saksi bahwa kamu orang baik, saksi bahwa kamu orang yang betul-betul mau berjuang untuk agama. Apa kalimatnya? Kanjeng Nabi, ana asyhadu laka yaumal qiyamah. Tapi jangan ini dipenggal hanya untuk urusan perang gitu loh ya. Seringkali orang yang mau bom bunuh diri mati syahid itu karena dikasih hadis yang sepenggal seperti ini, tidak boleh. Tidak boleh. Ini konteksnya dalam rangka keberadaan seorang Rafiq bin Khudaij ketika masuk dalam peperangan apa? Uhud. Dalam perang apa? Uhud. Asyahidup sapa Rafiq bin Khudaij ila zamani Abdul Malik bin Marwan, sampai zamannya Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sumantan kodot moko nuli tutup, sumantan kodot moko nuli bisa sampai apa jirahatuhu jatuh lukanya, apa jirahatuhu lukanya Rafiq bin Khudaij. Maksudnya dia dalam keadaan terluka itu lama gitu ya. Pamata moko meninggal, pamata moko wafat sapa Rafiq bin Khudaij sanata arba'a wa sab'ina pada tahun 74 Hijriah. Sanata arba'i wa sab'ina sanata arba'a wa sab'ina ing tahun 44 wa sab'ina lam 70 sanata arba'in itu ya. Sanata arba'in wa sab'ina pada tahun berapa? 74. Wa umruhu utawi umurnya Rafiq bin Khudaij iku 86. Apa nih sanatan? Cukup apa? Cukup panjang umurnya. Umur itu berapa? 86. Hadis yang diriwayatkan berapa? 78. Sanata arba'in wa sab'ina pada tahun 74 beliau wafat dalam umur 86 tahun. Bakal hamdulillah rabbi inal
sahabin wa kullin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sumber Fathul Qarib ya. Halaman berapa? 5. Halaman 5. Suaranya gimana? Masih baik? Ya. Apa kalimatnya? Apa? Wasani utawi yang kedua, fardunya wudu ini ya. Wasani utawi yang kedua itu ghuslu jami'il wajhi ghuslu. Kalau ghuslun mandi, kalau ghuslu membasuh. Apa? Membasuh. Ghuslu ya, artinya dibaca fathah. Wasani utawi yang kedua itu ghuslu jami'il wajhi membasuh sekabiane wajah. Ghuslu jami'il wajhi membasuh sekabiane wajah. Wahduhu utawi batasannya wajhun. Wajah itu batasannya seberapa? Ini berarti hukum, harus ada kepastian. Wajah itu sapiro, batasan wajah. Apa nih tulan panjangnya? Batas panjangnya wajah. Ikuma barang baina mana biti sya'ri roksi. Ikuma barang baina mana biti sya'ri roksi antarane nggon cukul. Mana bit itu nggon cukulnya rambute sirah. Apa artinya? Nggon hasil makan itu manbat itu tempat tumbuh. Nabata tumbuh. Manbatun tempatnya tumbuh. Manabit itu gon piro-piro gon cukul. Manabit sya'ri roksi piro-piro gon cukulnya rambut. Sya'ri roksi rambutnya sirah. Waliban ing dalam biasa nih. Jadi secara definisi wajah itu apa? Wajah itu batasannya pada panjangnya adalah dari batas atas bawah tempat cukulnya tumbuhnya rambut ini. Jadi batas di luar. Kalau sudah tumbuhnya rambut ini berarti sudah di luar wajah sudah. Baik dong? Maksudnya begitu. Waliban itu pada umumnya. Sehingga nanti ketika ada orang punya kasus di mana dia punya masalah kelainan di dalam wajahnya punya rambut, nanti punya hukum tersendiri. Paham ya? Bukan berarti lalu kemudian wajahnya menjadi sempit untuk dibasuh, enggak. Baik dong? Ya pada umumnya wajah itu sekian. Jadi kalau orang ini dia akan mengikuti hukum pada umumnya. Berarti wajib enggak dibasuh? Wajib. Paham ya? Makanya definisi tentang wajah itu jelas. Wajah itu dari segi panjangnya, perhatikan. Wajah itu dari segi panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai di sini nih, dakot ini kan. Sini sampai sini. Paham ya? Ini gunanya kalau Anda belajar ilmu biologi itu kan ada kerangka manusia itu ya. Bisa melihat ini. Kaitan dengan fikihnya itu di mana sih? Sini sampai sini. Man batu syali. Ini orang bodoh, kok rambut sak ini bukan berarti lalu kemudian dia basuh wajahnya mulai dari sini, bodoh kok ya. Jangan bilang loh, kan katanya man batu syar tempat tumbuhnya rambut. Tapi dia kan tidak punya rambut sini ya. Ghaliban apa? Ghaliban itu pada umumnya rambut sak ini kan. Ono wong bermasalah gitu. Sejak kecil batu itu sampai separuh gini. Kayak model helm ya. Rambutnya di sini ke belakang. Wah, nyentrik ya. Apakah harus dibasuh mulai dari sini ketika wudhu ini? Nah, itu wudhu profil hadas. Ya enggak lah, ya tetap sampai di sini. Kalau sekarang di sini, tiba-tiba ada rambut, di sini tumbuh rambut. Apakah yang dibasuh cukup sampai sini? Ya, kok ngirit banyak minta banyak kok. Ini rambut. Kembali apa? Ghaliban apa? Ya umumnya seberapa gitu kan? Atau nanti ada orang ketika membasuh kedua tangan ini, ada orang yang sejak lahir dia cacat, tidak punya ini, kan basuh itu sampai dengan siku toh, beserta siku.